Ya, seperti itu Mas Arindra Putra. Jadi yang keenam ini ada Mas Maja Ramli. Mas Maja Ramli, dia bertanya begini, gimana caranya penilaian burung perkutut lokal gacoran yang banyak sekali di gantangan, sedangkan semuanya pada bunyi semua. Nah, ini untuk burung perkutut lokal kelas gacoran ya istilahnya, yang saya jelaskan kelas gacoran, bukan kelas irama ya, kelas gacoran atau kelas banyak-banyakan poin atau banyak-banyakan bunyi di arena gantangan ya. Ini yang menurut pengalaman saya pribadi yang sudah saya ikuti, yang sudah saya praktekkan maupun saya ikuti itu. Untuk burung perkutut yang sudah itu rata-rata satu gantangan itu kan rata-rata kita ambilnya bisa 60 burung, bisa 100 burung, bisa 150 burung, bahkan sampai hampir 200 burung itu di kelas lomba nasional seperti itu. Tapi rata-rata ya 100 gantangan. Nah, jadi setiap satu juri itu rata-rata itu menilai 3 burung. Itu pun kewalahan untuk menilai 3 burung. Kalau burung 3 itu bunyi itu kewalahan, sedangkan 2 kalau itu gayir semua itu juga kewalahan. Jadi satu juri itu menilai 3 burung, jadi tidak satu juri menilai semua burung, itu bukan. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan atau komania yang untuk pemula yang belum tahu untuk penilaian bagaimana untuk juri kok bisa menilai burung sekian banyak itu bagaimana caranya. Jadi bukan sekian banyak, jadi satu juri itu menilai 3 burung, jadi satu deret itu ada 3 burung, istilahnya nomor 1, 2, 3 itu satu juri menilai satu juri satu, jadi nanti 4, 5, 6 itu juri satu lagi, jadi seperti itu. Jadi setiap satu juri menilai 3 burung, tidak menilai semua burung, seperti itu. Untuk sistem gacoran loh ini yang saya sebutkan, bukan irama, seperti itu. Jadi seperti itu Mas Maja Ramli. Ada lagi Isrofil Siti Zainab. Nah, jadi ini Mbak atau Mas ini nggak tahu namanya Isrofil Siti Zainab. Kalau semua gacoran manggung yang dinilai apanya? Nah, ini juga ini dipertanyakan juga Mas Isrofil. Kalau semua gacoran manggung yang dinilai apanya? Kalau untuk sistem gacoran semuanya manggung itu yang dinilai banyak-banyakan poin. Yang satu itu banyak-banyakan poin, istilahnya ibaratnya yang satu bunyi guru ketekuk, guru ketekuk, guru ketekuk, guru ketekuk, guru ketekuk, kan 5 kali itu poinnya lah, berarti 5. Kalau guru ketekuk, guru ketekuk, guru ketekuk sampai 100 kali, bahkan sampai 500 kali lebih, bahkan sampai 600 700, berarti nilainya yang itu. Jadi banyak-banyakan poin kalau untuk sistem gacoran. Untuk Mas Isrofila Siti Zainab sudah saya jawab di YouTube saya ini. Ada lagi komentar yang ke-8, ada akunnya dengan nama Pangeran. Nah, ini Mas Pangeran atau dia. Nah, ini dia bertanya begini, beli ombyokan kenapa rata-rata duduknya suaranya kecil, dan apa sudah pasti suaranya kecil Mas? Nah, ini banyak orang yang tidak tahu pas waktu ngombyok. Tidak tentu burung perkutut pas duduknya kecil itu pas waktu manggung juga kecil, tidak tentu semuanya begitu. Karena saya punya banyak burung perkutut yang duduknya atau medotinya kecil, tetapi pas waktu semeleh manggungnya itu ternyata suaranya besar, tidak seperti pas duduknya. Jadi pas layu-layu itu dia suaranya kecil, berarti pas manggungnya ternyata lebih keras dari pas layu-layu atau duduknya atau dudukinya atau medotinya, seperti itu. Jadi tidak semuanya pas duduknya kecil manggungnya juga kecil, tidak seperti itu. Jadi pas saya waktu ngombyok, terus saya sudah pelihara 1 tahun 2 tahun, ternyata pas duduknya kecil, ternyata pas manggungnya atau dia mengeluarkan suaranya itu lebih besar, bisa ada yang besar, ada yang lebih besar, ada yang sedang dan lain sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan itu juga kecil. Jadi kita punya ilmu feeling juga pas waktu kita memilih burung perkutut, juga punya, oh ini kecilnya itu berpower apa tidak, oh suara kecilnya ini berpower akan meningkat apa tidak, kita punya feeling sendirilah, seperti itu. Jadi tidak semuanya kalau duduknya kecil manggungnya juga kecil, tidak semuanya seperti itu, tapi bisa duduknya kecil manggungnya besar, seperti itu. Itu untuk Mas Pangeran. Dan ada lagi
Yang ke-9 ada Mas Rofik. Mas Rofik dia bertanya, Mas Agung, saya pemula, mau tanya kutut saya umur 6 bulan tetapi volumenya kurang kuat atau kurang keras. Apa ada harapan kedepannya volume tambah keras atau kenceng? Nah, untuk usia 6 bulan itu kan istilahnya kalau untuk penyikan itu kan masih apa ya istilahnya itu, untuk pijik seperti usia 6 bulan itu masih suara anak-anak istilahnya. Kalau orang diibaratkan orang aja usia dini lah, suara anak-anak itu seperti apa sih, kan suaranya kecil kalau suara anak-anak, dan suara orang remaja itu seperti apa sih, kan suaranya meningkat tambah besar, dan perkutut suara tua itu seperti apa sih, oh tambah seperti itu. Jadi kita bisa kalau usia 6 bulan mengharap suaranya yang besar itu bisa saja, tetapi dengan nada volume atau nada dasar dengan suara besar. Tetapi kalau dengan 6 bulan itu mengharap suaranya lantang keras itu istilahnya ya ada, tapi 1001 lah istilahnya, 1001 kalau tidak. Tetapi rata-rata ya untuk suara piyik ya suaranya ya seperti itulah, jadi kecil seperti itu. Jadi untuk meningkatkan seperti itu harus didongkrak juga dengan penjemuran, pengembunan, dengan vitamin-vitamin, dengan kencur, dengan jahe merah dan lain sebagainya itu. Jadi didukung dengan perawatan sama pola-pola resep-resep apotik jamu maupun jamu herbal maupun jamu yang bersifat ilmiah dan lain sebagainya, seperti itu untuk Mas Rofik. Dan ada lagi akun yang bernama Dolar Amerika. Akunnya namanya Dolar Amerika. Dolar Mas kenapa nyebutnya apa itu, Mas Dolar Amerika. Mas Dolar Amerika dia bertanya, Mas Agung mau tanya harga burung perkutut lokal kalau buat lomba itu berapa. Nah ini sulit juga untuk menjawab pertanyaan Mas Dolar Amerika ini, karena apa? Mas Agung mau tanya harga perkutut lokal kalau buat lomba itu harganya berapa. Bermacam-macam menurut saya pribadi seperti itu. Dari untuk burung perkutut yang untuk lomba itu bermacam-macam, ada yang menurut pengalaman komunitas atau menurut pengalaman pribadi perorangan itu ya, ada yang dari ombyokan sudah dibuat lomba juga ada dengan harga 25.000, juga ada dengan sampai puluhan juta juga ada. Jadi bermacam-macam, ada yang istilahnya 100.000, 200.000, bahkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta dan lain sebagainya. Bahkan ada yang 25 juta sampai 40 juta sampai 50 juta, bahkan ada sampai yang ini untuk burung perkutut lokal ini yang saya jelaskan ya, bukan burung perkutut Bangkok. Yang burung perkutut Bangkok lain lagi, bisa miliaran kalau burung perkutut Bangkok, karena dia memang seperti itulah. Kalau lokal untuk gacoran yang saya jelaskan ini yang lokal, kalau untuk Bangkok miliaran. Jadi untuk lokal itu seperti itulah, bahkan sampai ada yang hampir 100 juta lebih, bahkan ada 50 juta dan lain sebagainya, dengan minim dari yang terkecil itu Rp25.000 ya, dari ombyokan bisa dilombakan di kelas istilahnya kelas layon, kelas pemula dan lain sebagainya. Dan untuk yang senior yang untuk master itu dia sering membeli dengan burung 10 juta ke atas maupun 20 juta ke atas, bahkan 50 juta ke atas sampai 100 juta ke atas dan lain sebagainya. Jadi untuk patokan burung perkutut lokal untuk dijadikan gacoran untuk di lomba itu tidak ada patokan khusus. Jadi untuk harga bisa kita beli yang sesuai kantong pribadi kita aja. Jadi jangan berlebihan. Bila mana kita mempunyai uang turahan atau uang untuk hobi, itu baru kita bisa beli uang. Jadi jangan dipaksakan. Wah, itu ada burung perkutut bagus dengan harga senilai ibarat harganya berapa, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Kalau tidak kuat ya jangan dibeli. Kita bisa beli yang dengan harga yang minim aja, bahkan dengan gacok andalan yang 1 juta kita bisa milih di arena latber. Kalau ada yang prospekan yang juara, entah itu juara 9 atau 10 atau tidak juara 3 besar, kita bisa memilih di arena latber atau di gantangan yang juara.
6 besar ke sampai 10 besar itu rata-rata juga prospek juga. Jadi kita olah sedemikian rupa di rumah supaya menuju ke tingkat ketiga besar atau prestasi ke juara 1, 2, 3 seperti itu. Jadi untuk membuat burung perkutut yang prestasi juara itu untuk Mas Dolar Amerika ini, kita juga bisa beli yang prospek-prospekan. Kalau yang dari ombyokan kan kelamaan, yang dari rumahan juga kalau tidak hoki atau tidak pulung atau tidak bejo itu juga kelamaan. Yang pasti kita belinya itu di area gantangan atau di teman-teman yang sering burung perkutut itu digantang dan dia mendapatkan nilai atau mendapatkan poin yang begitu banyak, dan kita beli seperti itu. Kalau untuk teman-teman atau kita sudah kenal atau teman-teman komunitas maupun yang kita sudah kenal kan harganya tidak terlampau tinggi dengan berpuluh-puluh juta bahkan beratus-ratus juta dan lain sebagainya. Jadi untuk harganya itu kita bisa istilahnya apa ya, bisa sesuai kantong pribadi kita lah seperti itu. Jadi beberapa komentar ini sudah saya jawab di YouTube saya ini ya. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua tentang ulasan-ulasan di video saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.